Selamat malam, Shalom untuk Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara KW Jawab pada malam ini. Jadi hari ini adalah hari pertama dalam tahun 2022. KW Jawab akan mulai lagi dan saya memutuskan untuk membuat sebuah rangkaian pelajaran yang disebut dengan istilah di dalam bahasa Inggris Basics Every Christian Should Know. Maksudnya dasar-dasar yang seorang Kristen itu seharusnya tahu semuanya. Jadi ada kurang lebih sekitar 15-20 pelajaran yang akan kita ikuti bersama-sama di dalam seri ini. Kita akan belajar mengenai Alkitab, kita akan belajar mengenai Allah, kita belajar mengenai Kristus, kita belajar mengenai dosa, kita belajar mengenai manusia, kita belajar mengenai keselamatan, dan banyak aspek yang lain dari kehidupan Kristen yang tidak bisa kita cover katakanlah melalui khotbah-khotbah yang kita dengar pada hari Minggu. Jadi malam ini kita akan memulai seri tersebut Basics Every Christian Should Know, dasar-dasar yang harus diketahui oleh orang percaya. Dan hari ini saya akan membuka dengan sebuah pelajaran yang sangat mendasar sekali, yaitu What is the Bible? Dengan kata lain, kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah yang disebut dengan Alkitab itu. Tentu kita semua kenal dengan Alkitab. Alkitab cukup akrab dengan kita, orang-orang percaya. Kita tiap hari membukanya, kita tiap hari membacanya, entah itu dalam bentuk Alkitab elektronik, atau dalam bentuk buku, atau dalam bentuk yang lain. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengerti apa yang kita pegang, apa yang kita baca? Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. What is the Bible? Nah, saudara-saudara sekalian, setiap pandangan yang bertanggung jawab pada satu kepercayaan atau teologi Kristen itu harus didasarkan pada apa yang Tuhan katakan tentang subjek itu. Oleh karena itu, ketika kita mulai melihat serangkaian kepercayaan dasar Kristen, ya ini yang akan kita pelajari nanti di dalam beberapa minggu ke depan, mengenai dosa itu apa sih, manusia itu apa sih, keselamatan itu apa sih, pembenaran itu apa sih, dan yang lain-lainnya. Sebelum kita melihat itu semua, sebelum kita melihat rangkaian kepercayaan dasar Kristen tersebut, sangatlah masuk akal apabila kita memulai dengan apa yang menjadi dasar dari kepercayaan itu, apa yang menjadi dasar dari keyakinan tersebut. Tentu saja ketika kita berbicara mengenai dasar dari keyakinan atau dasar dari kepercayaan itu, kita berbicara mengenai firman Tuhan atau Alkitab. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, saudara-saudara sekalian, malam ini saya akan membawa Anda pada 4 doktrin penting mengenai Alkitab yang orang percaya itu harus tahu. 4 doktrin penting mengenai Alkitab yang orang percaya itu harus tahu. Mari kita lihat satu persatu dari 4 doktrin penting mengenai Alkitab yang perlu kita ketahui. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah Alkitab itu punya otoritas atau punya wibawa ilahi. Ya, inilah doktrin pertama yang perlu untuk kita kenal. Alkitab itu punya otoritas atau wibawa ilahi. Nah, saudara-saudara sekalian, semua kata di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ini arti dari kata. Alkitab itu punya otoritas ilahi. Alkitab itu punya wibawa ilahi. Maksudnya adalah semua kata, semua kalimat di dalam Alkitab adalah firman Allah. Oleh karena itu, mengingkari atau tidak mentaati kata-kata atau kalimat-kalimat di dalam firman Allah berarti mengingkari atau tidak menaati Allah itu sendiri. Ini hal yang penting untuk kita fahami bersama-sama. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada klaim-klaim yang memberitahu kita bahwa betul bahwa Alkitab Perjanjian Lama, betul bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu punya otoritas.
Mari kita lihat beberapa kasus otoritas yang kita jumpai di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau saudara membaca Perjanjian Lama dengan teliti, seringkali Anda akan bertemu dengan bagian-bagian dari Perjanjian Lama yang berbunyi seperti ini kalau dibaca. Beginilah firman Tuhan. Contohnya Anda bisa lihat di dalam Keluaran 4 ayat 22, Yosua 24 ayat 2, dan beberapa ayat yang lainnya. Jadi kata beginilah firman Tuhan itu berarti bahwa apa? Berarti bahwa kata-kata yang muncul sebelumnya atau kata-kata yang muncul sesudahnya itu harus diperlakukan sebagai perintah yang maha kuasa yang tidak boleh dipertanyakan atau ditantang atau diingkari. Jadi kalau ketika kita membaca katakanlah di dalam Ulangan 18 ayat 20 di sana ada pernyataan yang mengatakan beginilah firman Tuhan, itu berarti bahwa kata-kata yang mendahulunya atau sesudahnya itu tidak boleh dipertanyakan atau ditantang karena itu adalah firman Allah sendiri. Namun kita juga tahu bahwa tidak semua bagian-bagian di dalam Perjanjian Lama itu mengandung kata-kata beginilah firman Tuhan. Dan kalau kita berjumpa dengan kasus itu, kita pun tetap harus memahami bahwa bagian-bagian tersebut masih merupakan firman Allah itu sendiri. Dan hal ini bisa kita lihat jelas di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3:16. Ketika dia mengatakan segala kitab suci itu digembuskan oleh Allah. Jadi maksudnya di dalam 2 Timotius 3:16 Rasul Paulus memahami bahwa apapun yang ada di dalam Perjanjian Lama, entah itu ada yang berisikan kata beginilah firman Tuhan atau tidak, bagi Paulus itu semuanya adalah firman Allah. Bagi Paulus itu semua adalah sesuatu yang diilhami oleh Allah, berasal dari Allah sendiri. Jadi kita melihat bahwa Alkitab secara langsung memberitahu kepada kita bahwa Perjanjian Lama itu punya otoritas atau wibawa ilahi. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Perjanjian Baru juga menegaskan bahwa kata-kata yang ada di dalamnya itu juga adalah firman Allah. Kita melihat di dalam 2 Petrus 3:16. Di sana Petrus mengacu atau menunjuk kepada tulisan-tulisan Paulus. Dan Petrus mengatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu adalah salah satu bagian daripada kitab suci. Itu berarti bahwa Petrus dan gereja mula-mula menganggap bahwa tulisan-tulisan Paulus itu berada dalam kategori yang sama dengan tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Artinya tulisan-tulisan Paulus itu juga firman Tuhan. Nah, bahkan Paulus sendiri dalam 1 Timotius 5 ayat 18 menulis bahwa kitab suci mengatakan hal seperti ini. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik di gandum dan bekerja layak menerima upahnya. Kutipan pertama tentang seekor lembu berasal dari Perjanjian Lama. Itu jelas kita bisa lihat di dalam Ulangan 25 ayat 4. Sedangkan yang menarik adalah kalimat yang kedua, bekerja layak menerima upahnya, itu ditemukan di dalam Lukas 10 ayat 7. Dan di sini kita melihat bahwa Paulus tanpa ragu-ragu mengutip dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru dan menyebut keduanya sebagai kitab suci. Menyebut keduanya sebagai firman Allah sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, kata-kata Perjanjian Baru itu harus dianggap sebagai kata-kata Allah sendiri. Sama seperti kata-kata di dalam Perjanjian Lama harus dianggap sebagai kata-kata Allah itu sendiri. Bahkan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 37 menulis dengan jelas bahwa apa yang dituliskannya kepada jemaat di Korintus adalah perintah Tuhan, arahan dari Tuhan secara langsung. Dengan kata lain, apa yang ditulisnya adalah firman Tuhan sendiri. Nah, jika Tuhan mengklaim bahwa kata-kata di dalam Alkitab, dalam kitab suci adalah miliknya sendiri,
Maka pada akhirnya tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang dapat diminta untuk membuktikan klaim ini selain kitab suci itu sendiri. Namun perlu disadari bahwa otoritas kitab suci itu benar-benar menjadi nyata melalui pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan pembacanya bahwa Alkitab itu benar-benar adalah firman Allah sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, Roh Kudus itu tidak mengubah kata-kata kitab suci dengan cara apapun. Dia tidak secara supranatural membuat mereka menjadi firman Tuhan. Jadi Alkitab ya kita bagi orang-orang yang tidak percaya, Alkitab bisa jadi tidak lebih daripada buku-buku yang lain, tidak lebih dari katakanlah buku filsafat atau buku hikmat atau buku petua-petua, tapi ya sama seperti kitab-kitab yang lain dan pekerjaan Roh Kudus bukan merubah kitab itu sendiri secara supranatural, tidak. Yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah mengubah pembaca kitab suci, mengubah saya dan Anda. Roh Kudus membuat saya dan Anda menyadari bahwa Alkitab itu tidak seperti buku manapun yang pernah mereka baca. Melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, kita percaya bahwa kata-kata yang ada di dalam Alkitab adalah kata-kata Tuhan sendiri. Seperti yang Yesus pernah katakan di dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Jadi sekali lagi, Roh Kudus tidak mengubah kata-kata kitab suci dengan cara apapun. Dia tidak secara supranatural membuat mereka menjadi firman Tuhan. Enggak. Prosesnya adalah yang diubah adalah pembacanya. Saya dan Anda. Orang-orang percaya. Sehingga ketika saya dan Anda membaca Alkitab itu tidak bagi kita bukan hanya sekedar kitab yang ditulis oleh seorang yang pintar, bukan hanya sekedar kitab yang ditulis oleh seorang yang penuh dengan hikmat, bukan. Ketika kita membacanya, kita memperlakukannya seperti Allah sendiri yang berkata-kata kepada kita. Nah, apa implikasi dari doktrin yang pertama ini? Doktrin yang mengatakan bahwa Alkitab itu punya wibawa atau punya otoritas ilahi. Sebagai firman Tuhan, kata-kata kitab suci itu lebih dari sekedar benar. Kitab suci adalah kebenaran itu sendiri. Kitab suci adalah ukuran terakhir yang dengannya semua kebenaran harus diukur. Jadi ukuran yang paling final, ukuran yang paling tinggi itu adalah Alkitab sendiri. Kata-kata pendeta, kata-kata teolog, kata-kata orang berhikmat, kebenarannya berada di bawah kebenaran kitab suci. Kitab suci lah yang akan mengukur apakah kebenaran dari apa yang pendeta katakan, apa yang teolog katakan itu benar atau tidak. Nah, fakta-fakta ilmiah atau sejarah yang baru ditemukan itu tidak mengubah apa yang tertulis di sana. Fakta-fakta ilmiah atau sejarah itu hanya membawa kita untuk memeriksa kembali penafsiran kita atas kitab suci. Nah, jadi hanya membawa kita untuk memeriksa kembali apakah penafsiran saya, cara baca saya itu tepat atau tidak tepat. Namun fakta-fakta ilmiah atau sejarah yang baru ditemukan itu tidak merubah apa yang sudah tertulis di sana. Dia hanya merubah cara kita memahami sebuah teks di dalam kitab suci. Nah, dan ada beberapa catatan penting di sini. Kebenaran kitab suci tidak menuntut agar Alkitab melaporkan peristiwa-peristiwa dengan tepat, detail secara ilmiah. Jadi kita tidak bisa menuntut Alkitab itu untuk memberikan data-data yang akurat sebagaimana kita jumpai katakanlah di dalam buku-buku ilmiah. Tidak. Kitab suci bukanlah sebuah buku saintifik, bukanlah buku ilmiah, bukan.
Dan kita harus mengerti akan hal tersebut. Jadi kita tidak bisa menuntut Alkitab itu melaporkan peristiwa-peristiwa dengan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dijumpai di masa kini. Nggak bisa. Dan kita juga tidak dapat menuntut agar Alkitab memberitahu kita segala sesuatu yang perlu kita ketahui mengenai suatu pokok masalah tertentu. Tidak semua hal itu dibahas secara jelas, secara terang benderang di dalam Alkitab. Walaupun hal tersebut adalah hal yang ingin kita ketahui. Contoh, mengenai keberadaan, katakanlah apa yang disebut dengan nama alien, atau makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa. Nah, kita tentu ingin tahu, ada nggak makhluk itu? Kalau ada, di mana? Bentuknya kayak apa? Ya, kita tentu ingin tahu. Tetapi Alkitab tidak memberitahu kepada kita apakah alien itu ada atau tidak ada. Dan kita tidak bisa menuntut agar Alkitab memberitahu kepada kita bahwa di dalam Alkitab itu terus ada penjelasan mengenai hal tersebut. Tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Nah, selain itu, yang perlu kita pahami ketika kita berbicara mengenai Alkitab, Alkitab itu ditulis oleh orang biasa dalam bahasa yang biasa dengan gaya yang biasa. Memang beberapa ditulis katakanlah dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi tidak semua. Tidak semua, tidak semua. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kalau kita membaca Alkitab, yang kita jumpai, katakanlah penulis Alkitab, mengutip katakanlah dari Perjanjian Lama, atau mengutip dari katakanlah dari pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf yang hidup tidak jauh dari masa mereka. Kutipan-kutipannya bukan kutipan-kutipan yang katakanlah verbatim, kata demi kata itu dikutip secara tepat. Kadang-kadang yang kita jumpai di dalam Alkitab adalah kutipan-kutipan yang sifatnya bebas. Bebas dikutip, tetapi tidak kata demi kata. Dan bahkan beberapa bentuk tata bahasa yang kita jumpai, kalau kita mengerti bahasa asli Alkitab, beberapa bentuk bahasa, tata bahasa, dan ejaannya kadang-kadang sepertinya kok nggak biasa ya ditampilkan. Tapi kita harus mengerti bahwa Alkitab itu ditulis oleh orang biasa dalam bahasa biasa dengan gaya bahasa yang biasa. Bukan katakanlah ditulis sesuai katakanlah dengan kaidah-kaidah ilmiah yang katakanlah dikenal, diterapkan di dalam dunia masa kini. Dan kadang-kadang kita sebagai orang yang hidup katakanlah di dalam dunia masa kini memproyeksikan apa yang terjadi saat ini ke masa yang lalu dan kita menuntut masa lalu seperti masa kini. Tidak bisa seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, itu hal yang pertama yang kita pelajari pada malam ini. Doktrin yang pertama mengenai Alkitab. Jadi Alkitab itu punya otoritas atau punya wibawa ilahi. Dan yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah Alkitab itu jelas. Di dalam bahasa Inggris ada istilah the clarity of the scripture. Kejelasan dari Alkitab. Nah, Alkitab itu jelas itu maksudnya apa? Pengertiannya bagaimana? Pengertiannya begini, Alkitab itu ditulis sedemikian rupa sehingga semua hal yang diperlukan untuk menjadi seorang Kristen, semua hal yang diperlukan untuk hidup sebagai seorang Kristen, dan semua hal yang diperlukan untuk bertumbuh sebagai seorang Kristen itu dapat diketahui dengan jelas. Bahkan oleh orang yang katakanlah paling awam pun. Nah, jadi sekali lagi ini yang disebut dengan kejelasan daripada Alkitab. Alkitab ditulis demikian rupa sehingga semua hal yang diperlukan untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi orang percaya, untuk hidup sebagai orang percaya, untuk bertumbuh sebagai orang percaya yang berkewenangan, itu dapat diketahui dengan jelas bahkan oleh orang awam. Ini yang disebut dengan kejelasan atau clarity of the scripture. Catatan. Dengan berkata begini, bukan berarti semua bagian Alkitab memiliki tingkat kesulitan yang sama. Ada beberapa bagian Alkitab yang jauh lebih sulit untuk difahami ketimbang bagian yang lain.
Namun sekali lagi saya ingin mengatakan pesan utamanya untuk hidup sebagai orang percaya, untuk menjadi orang percaya, untuk mengalami kemenangan di hidup sebagai orang percaya, itu dapat difahami dengan jelas. Tapi sekali lagi, bukan berarti bahwa semua Alkitab itu memiliki tingkat kemudahan yang sama. Ada bagian yang lebih sulit, ada bagian yang kurang sulit. Bahkan ada beberapa bagian yang untuk memahaminya diperlukan usaha yang lebih keras dan alat bantu yang lebih baik. Contohnya ada penguasaan bahasa asli Alkitab, ada penguasaan budaya kuno, dan lain sebagainya. Nah, dan dengan alat-alat itu kita bisa mengerti, oh ini toh maksudnya. Jadi sekali lagi, tidak semua bagian Alkitab memiliki tingkat kesulitan yang sama. Itulah sebabnya kadang-kadang diperlukan bantuan dari orang-orang yang belajar secara khusus. Orang-orang yang belajar perjanjian lama secara khusus, orang-orang yang belajar perjanjian baru secara khusus, yang dapat menjelaskan kita bagian-bagian yang sulit di dalam Alkitab. Dan ada hal lain yang perlu untuk kita sadari, ada beberapa bagian dari Alkitab yang mengandung misteri. Misteri yang sulit untuk kita tangkap dengan pemahaman kita yang serba terbatas. Saya percaya ketika Anda membaca beberapa ayat Alkitab, bahkan bukan hanya Anda, tapi para pakar-pakar yang membacanya kadang-kadang tidak memahami apa sih yang dimaksud katakanlah oleh ayat ini, oleh ayat itu. Jadi ada beberapa bagian dari Alkitab yang mengandung misteri yang sulit untuk kita tangkap dengan pemahaman kita yang serba terbatas. Contohnya dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Namun pada bagian-bagian yang lain di dalam kitab suci kita menjumpai kesan bahwa Allah itu juga seolah-olah berubah. Seperti Allah itu menyesal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang perlu untuk kita pahami. Hal yang lain yang ingin saya sampaikan pada Anda adalah kejelasan dari Alkitab itu bersifat progresif. Jadi tidak dapat kita mengerti secara langsung dalam satu satuan waktu. Jadi dengan berlalunya waktu, dengan proses yang belajar terus-menerus, apa yang tidak kita mengerti hari ini, nantinya akan bisa kita mengerti. Nah, contohnya, selama katakanlah hampir 1,5 tahun ini Anda mengikuti GW Jawab. Dan saya percaya, ada bagian-bagian yang dulu tidak Anda mengerti, sekarang bisa Anda mengerti. Oh itu toh maksudnya. Nah, ini yang disebut dengan kejelasan dari Alkitab yang bersifat progresif. Jadi kejelasan itu tidak dapat dimengerti di dalam satu satuan waktu, perlu waktu. Demikian pula dengan apa yang saya alami. Saya lebih dari 30 tahun belajar Alkitab secara intensif. Ada bagian-bagian yang tidak saya mengerti, katakanlah 20 tahun yang lalu, yang kini saya bisa mengerti dengan baik. Nah, itu yang saya sebut dengan kejelasan dari Alkitab yang bersifat progresif. Tidak bisa dimengerti dalam satu satuan waktu. Memahami Alkitab itu seperti mendaki sebuah gunung. Ketika kita memulai pendakian, kita tidak tahu persis apa yang ada di puncak gunung tersebut. Namun dengan berlalunya waktu, ketika kita semakin dekat ke puncak tersebut, maka akan tersingkap hal-hal yang dulu tidak bisa kita lihat dengan jelas, sekarang bisa kita lihat dengan jelas. Nah, ada hal yang lain lagi yang penting. Meskipun kerohanian seseorang dapat membantu seseorang memahami kitab suci dengan baik, namun itu bukan berarti bahwa katakanlah dia yang rohani itu kebal dari kesalahan. Mereka masih bisa salah di dalam memahami teks-teks kitab suci. Jadi kadang-kadang orang berpikir begini, orang itu rohani, orang itu banyak berdoa, orang itu puasanya besar. Orang itu kalau mendoakan orang sembuh. Orang itu kalau mendoakan orang mujizat terjadi. Dan kita pikir apapun pemahaman orang tersebut terhadap kitab suci tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru.
Saya katakan pemahaman semacam ini adalah pemahaman yang keliru. Kerohanian seseorang jelas bisa membantu seseorang memahami kitab suci. Namun bukan berarti bahwa apa yang dia katakan selalu benar. Mereka masih bisa salah di dalam memahami kitab suci. Nah, itu beberapa catatan penting yang perlu untuk kita kenal dengan baik ketika kita mempelajari mengenai doktrin kejelasan dari Alkitab. Nah, mari kita lihat hal yang ketiga. Doktrin yang ketiga mengenai Alkitab yang perlu untuk kita pahami bersama-sama adalah bahwa Alkitab itu perlu. Di dalam bahasa Inggris ada istilah the necessity of the scripture. Alkitab itu perlu. Alkitab sebagai firman Allah itu dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Alkitab itu saya butuhkan, Anda butuhkan. Ibarat makanan jasmani diperlukan untuk membuat kita hidup secara fisik, untuk membuat kita sehat secara fisik. Demikian pula dengan firman Allah, demikian pula dengan Alkitab. Alkitab kita butuhkan untuk membuat kehidupan rohani kita itu tetap sehat dan terpelihara dengan baik. Jangan lupa dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara melihat betapa pentingnya firman Allah bagi Yesus. Kalau firman Allah itu begitu penting bagi Yesus, Sang Putra Allah itu sendiri, maka kita pun juga harus memahami bahwa firman Allah adalah hal yang esensial di dalam hidup kita. Esensial itu bukan hanya sekedar penting, tapi sangat penting. Nah, jadi sekali lagi, Alkitab sebagai firman Allah dibutuhkan setiap orang. Selain sebagai nutrisi rohani, Alkitab juga menjadi satu-satunya sumber untuk mengetahui kehendak Allah yang benar. Jadi dengan berkata begini bukan berarti bahwa semua kehendak Allah itu detail-detailnya ada di sana. Enggak. Ada beberapa bagian, ada beberapa aspek dari kehendak Allah yang masih menjadi misteri bagi kita. Seperti ada tertulis dalam bagian yang sangat terkenal, Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Itu berarti bahwa ada bagian-bagian dari kehendak Allah, ada beberapa aspek dari kehendak Allah yang masih misterius, masih misteri. Tidak bisa kita kenal dengan baik. Dan itu nggak jadi masalah. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber untuk mengenal kehendak Allah yang benar. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, Pak, gimana sih saya mengenal kehendak Allah? Dan saya selalu mengarahkan kepada mereka, bacalah Alkitab. Di situ Anda bisa mendapatkan petunjuk secara umum apakah yang menjadi kehendak Allah atas hidupmu. Walaupun ada, katakanlah, hal-hal dari kehendak Allah yang sifatnya spesifik dan personal. Tetapi secara umum, kehendak Allah bisa kita jumpai di dalam Alkitab. Nah, ini hal yang perlu untuk kita fahami bersama-sama. Kemudian kita akan melihat hal yang keempat. Hal yang keempat adalah doktrin yang disebut dengan istilah the sufficiency of the scripture, atau Alkitab itu cukup. Alkitab itu cukup. Nah, pengertiannya apa? Pengertian bahwa Alkitab itu cukup. Pengertiannya seperti ini. Kitab suci atau Alkitab itu cukup karena Alkitab itu adalah satu-satunya otoritas yang diilhami, seperti yang kita lihat di nomor 1. Yang tidak mungkin salah. Dan karena itu Alkitab memiliki otoritas yang sifatnya final bagi iman dan kerohanian. Itu berarti bahwa semua otoritas yang lain
semacam tradisi gereja, akal, pengalaman, tradisi, akal, pengalaman, itu adalah sesuatu yang berguna. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak berguna. Akal, tradisi, pengalaman, itu ada gunanya. Namun demikian, tradisi, akal, dan pengalaman itu memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah dari Alkitab. Nah, inilah yang perlu untuk kita sadari sebagai orang percaya, khususnya orang-orang Pentakosta. Orang-orang Pentakosta itu sangat menghargai apa yang namanya pengalaman. Beberapa di antaranya begitu mengagungkan pengalaman. Dan saya ingin mengatakan pengalaman itu perlu, pengalaman itu penting. Tapi yang namanya pengalaman itu harus ditundukkan di bawah Alkitab. Karena apa? Karena otoritas pengalaman itu berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan daripada otoritas kitab suci atau otoritas Alkitab. Demikian pula tradisi, demikian pula akal. Walaupun mereka punya otoritas akal, otoritas tradisi, itu berada di bawah otoritas Alkitab. Ya memang pernah ada suatu masa di dalam sejarah gereja ketika kecukupan dari kitab suci ini diragukan. Nah, akibatnya apa? Ketika kecukupan dari kitab suci ini diragukan, akibatnya muncul penyimpangan-penyimpangan di dalam gereja yang pada akhirnya menyebabkan munculnya reformasi gereja pada tahun 1517. Gereja mengalami perpecahan. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya karena kecukupan dari Alkitab itu dipertanyakan. Pada masa itu mereka mengatakan Alkitab saja tidak cukup, perlu didampingi oleh otoritas yang lain yang disebut dengan nama magisterium. Nah, dan inilah yang pada akhirnya berbuah perpecahan gereja pada tahun 1517. Semenjak reformasi gereja 1517 di kalangan kaum Protestan, ada pembaruan dan penguatan doktrin kecukupan dari Alkitab. Alkitab itu cukup. Dan salah satu semboyan dari reformasi gereja yang meneguhkan doktrin kecukupan Alkitab adalah sesuatu yang sangat-sangat kita kenal, sesuatu yang sangat akrab di telinga kita, yaitu sebuah ungkapan di dalam bahasa Latin, sola scriptura. Sola scriptura itu artinya Alkitab saja. Alkitab saja itu cukup. Kecukupan dari Alkitab. Nah, catatan. Doktrin kecukupan Alkitab bukan berarti kita tidak boleh berkonsultasi dengan sumber-sumber yang lain. Seperti kredo atau pengakuan-pengakuan iman, bapak-bapak gereja, dan tradisi-tradisi gereja. Jadi ketika kita mengatakan Alkitab itu cukup, bukan berarti kemudian kita menutup mata, menutup telinga, menutup pikiran terhadap sumber-sumber yang lain. Seperti pengakuan iman, perkataan dari bapak-bapak gereja, apa yang dikatakan dalam tradisi gereja. Enggak, kita terbuka. Kita mau berkonsultasi dengan mereka. Sola scriptura bukan nuda scriptura. Sola itu artinya hanya atau saja. Scriptura itu artinya Alkitab saja. Nuda scriptura itu juga kata dalam bahasa Latin. Nuda itu artinya telanjang. Scriptura artinya Alkitab yang telanjang. Maksudnya adalah Alkitab saja. Semua hal yang ada di luar Alkitab, seperti bapak gereja, pengakuan iman, tradisi gereja, perlu dibuang semua. Nah, ini yang disebut dengan nuda scriptura. Dan kita orang-orang percaya tidak mengikuti pemahaman yang disebut dengan nuda scriptura. Dan ironisnya banyak pendeta-pendeta Pentakosta yang melakukan hal ini, bukan melakukan sola scriptura, tapi melakukan nuda scriptura. Jadi membuang sama sekali kredo-kredo pengakuan iman gereja, membuang sama sekali pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak gereja, membuang sama sekali dari tradisi-tradisi gereja yang berharga. Itu yang disebut dengan nuda scriptura. Dan ini bukan ini yang dimaksud oleh para reformator gereja seperti Yohanes Calvin, seperti Martin Luther.
Johannes Calvin dan Martin Luther, walaupun mereka percaya pada sekolah skriptura, namun bukan berarti bahwa mereka membuang tradisi gereja, membuang bapak-bapak gereja. Dalam pemikiran mereka tidak. Martin Luther, Johannes Calvin, kadang-kadang mengkonsultasikan apa yang ada dalam pikiran mereka dengan katakanlah pemikir-pemikir besar di masa yang lalu seperti Agustinus dan yang lain sebagainya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, doktrin kecukupan Alkitab tidak menentang penggunaan sumber-sumber di luar Alkitab semacam filsafat, sains, matematika, arkeologi, dan lain-lain. Jadi sekali lagi ketika kita mengatakan Alkitab itu cukup bukan berarti kemudian semua hal yang ada di luar kitab yang kita jumpai dalam ilmu-ilmu umum seperti filsafat, sains, matematika, arkeologi itu menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Enggak. Filsafat, sains, matematika, arkeologi itu dihargai, berguna. Mengapa berguna? Mengapa dihargai? Karena mereka semua adalah buah dari anugerah umum Allah kepada umat manusia. Jadi kalau kita belajar mengenai pewahyuan, itu ada wahyu yang sifatnya umum, ada wahyu yang sifatnya khusus. Wahyu yang sifatnya khusus contohnya adalah Yesus Kristus. Wahyu yang sifatnya khusus contohnya adalah Alkitab. Wahyu yang umum itu banyak macamnya. Dan salah satunya adalah alam semesta. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, langit dan cakrawala itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Nah, dan kita harus melihat bahwa sains, matematika, arkeologi, filsafat adalah buah dari anugerah umum Allah kepada umat manusia. Nah, jadi sekali lagi doktrin kecukupan dari Alkitab tidak menentang penggunaan sumber-sumber di Alkitab semacam filsafat, sains, matematika, arkeologi, dan lain-lain. Bahkan penemuan-penemuan arkeologi justru memberi kepada kita pemahaman yang lebih baik terhadap Alkitab. Nah, itu. Namun sekali lagi, walaupun mereka berguna, mereka hanyalah pelayan, bukan penantang dari Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang final bagi umat manusia. Jadi kita harus memahami bahwa sains, kita harus memahami matematika, arkeologi hanyalah pelayan, bukan penantang dari Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang final bagi umat manusia. Ya, doktrin kecukupan Alkitab itu sangat penting loh bagi gereja Tuhan dewasa ini. Nah, mengapa demikian? Karena kecukupan Alkitab ini memiliki implikasi yang nyata dan serius bagi gereja pada hari-hari ini. Dan saya melihat ada dua hal yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Hal yang pertama, kadang-kadang meskipun kita sebagai orang Kristen mengklaim percaya pada kecukupan kitab suci, namun kehidupan kita kadang-kadang bertolak belakang dengan klaim-klaim kita. Alih-alih mengedepankan instruksi Alkitab, kita mengedepankan pengalaman yang cocok dengan selera dan hasrat kita. Bukankah itu yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan kita? Kita mengklaim bahwa kita percaya pada kecukupan kitab suci, namun kehidupan praktis kita, kehidupan sehari-hari kita bertolak belakang dengan klaim-klaim kita. Kenapa demikian? Alih-alih mengedepankan instruksi atau petunjuk-petunjuk Alkitab, kita lebih mengedepankan pengalaman yang cocok dengan selera dan hasrat kita. Bisa jadi kita mengangguk atau berkata, yes, ya, pada Alkitab katakan. Tetapi dengan sopan kita mengesampingkan untuk menjalani hidup dengan cara yang kita pikir atau kita rasakan terbaik. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, jangan kamu bersumpah, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak.
Dan dengan cepat kita mengatakan, yes, amin. Namun kadang-kadang di dalam kehidupan, dengan sopan, dengan senyap, kita mengesampingkannya. Kita tidak mengatakan ya sebagai ya, kita tidak mengatakan tidak sebagai tidak, dengan berbagai macam alasan. Nah, ini hal yang penting yang untuk perlu kita pahami bersama-sama. Yang kedua, gereja secara keseluruhan sangat membutuhkan untuk pemulihan kecukupan kitab suci. Gereja secara keseluruhan perlu sekali memerlukan pemulihan, peneguhan kembali kecukupan daripada kitab suci ini. Terlalu banyak pendeta dan gereja telah mengadopsi budaya konsumeristik. Alkitab bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas utama bagi mereka. Yang menjadi prioritas bagi mereka adalah apa yang disukai dan diingini oleh orang. Dengan kata lain, pragmatisme telah menggantikan Alkitab sebagai tempat yang paling penting. Siapa gereja itu dan apa yang gereja lakukan tidak ditentukan menurut firman Tuhan, tetapi ditentukan menurut kebutuhan yang dirasakan oleh budaya di sekelilingnya. Apapun yang membuat orang datang kembali dalam jumlah yang lebih banyak, apapun yang memberi kesan bahwa gereja itu tetap relevan, menjadi aturan utama untuk menjalankan ibadah dan pelayanan. Dan akibatnya, kadang gereja menjual jiwanya pada budaya. Akibatnya adalah gereja mati-matian berusaha untuk menjadi entertaining place, untuk menjadi tempat hiburan yang memberikan pengalaman-pengalaman yang diingini oleh masyarakat dewasa ini. Nah, ini adalah sesuatu yang tentu saja keliru. Dengan berkata begini bukan berarti bahwa kita menentang kerelevanan. Tidak. Gereja harus berusaha sedapat mungkin untuk tetap relevan. Dan pada saat yang sama, jangan sampai gereja kemudian dalam tanda kutip menjual jiwanya. Dengan kata lain, jangan sampai gereja melacurkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Apa yang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Demi, katakanlah, mendapatkan pengikut yang sebanyak mungkin. Nah, itulah 4 doktrin Alkitab yang kita pelajari pada malam ini. Jadi saya ingatkan lagi, pada malam ini kita belajar mengenai bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang punya otoritas atau wibawa ilahi. Yang kedua, saya ingatkan saya lagi, Alkitab itu jelas, terbuka, bisa difahami oleh siapa saja. Pesan-pesan yang dibutuhkan untuk menjadi orang percaya, untuk bertumbuh menjadi orang percaya, untuk mengalami kehidupan orang percaya, kemenangan, semuanya bisa difahami dengan gampang. Dan kemudian yang ketiga, kita juga telah mengetahui bahwa Alkitab itu perlu. Alkitab itu dibutuhkan oleh saya dan saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir, bahwa Alkitab itu adalah cukup. Nah, dengan demikian saya akhiri seri pertama dari pemahaman dasar-dasar yang tiap orang percaya perlu untuk mengetahuinya.